Semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, siapa yang minggu yang lalu belum bisa bergabung di ibadah Zoom? Ingat, untuk minggu depan kalian pastikan semua bergabung di dalam ibadah Zoom. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang melayani, baik itu firman, kesaksian, dan juga aktivitas. Tuhan, kok berkati kakak-kakak pembina Tuhan. Dan juga berkati adik-adik yang mendengarkan ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Sebelumnya yang udah siap, angkat kedua jempolnya. Siap, TK Warrior. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Adik-adik senang gak? Kita harus memuji Tuhan selalu, oke? Siap, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yeay! Adik-adik bersukacita ya. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji Tuhan bersama-sama lewat ibadah online. Oke? Yang mau joget boleh joget, yang mau lompat boleh. Oke? Bebas pokoknya adik-adik. Oke? Tepuk tangan juga boleh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini.
Onel, biasa dipanggil Onel. Nah, hari ini aku mau mengundang seorang teman untuk bercerita di sini. Nah, kita panggilkan aja ya, Kak Ika. Sini yuk. Hai Onel. Hai, Kak Ika. Hai adik-adik. Gimana kabarnya Onel? Baik dan pastinya luar biasa. Wah, bagus. Onel, aku mau cerita nih. Apa tuh? Sebelum aku cerita, aku mau tanya deh. Kamu tahu nggak artinya bersaksi? Oh, bersaksi itu apa? Teman-teman tahu nggak? Aku sih kayaknya ya bersaksi itu bercerita. Nah, iya. Bersaksi itu bercerita tentang Tuhan yang ada di kehidupan kita. Tapi tahu nggak sih Onel, aku tuh dulu malu banget buat bersaksi. Oh ya? Padahal sekarang jago banget ya teman-teman. Gimana tuh? Kalau sekarang? Kalau sekarang aku udah mau lagi karena aku tahu Tuhan itu baik banget di hidup aku. Jadi aku berani deh buat cerita tentang Tuhan. Wih, gimana tuh caranya biar gak malu lagi buat bercerita tentang Tuhan? Ada nih alat yang buat bantu aku buat bersaksi. Kamu mau tahu nggak apa? Mau tahu banget dong kak, lihat. Jadi, tada! Wah, Jadi ini adalah buku tanpa kata. apa tuh buku tanpa kata? Kok nggak ada kata-katanya? Nah, ini bukunya emang nggak ada kata-katanya, tapi di dalamnya itu ada kertas yang berwarna-warni. Oh, keren ya. Setiap warnanya itu punya artinya beda-beda loh. Apa aja tuh kak artinya? Nih aku jelasin ya. Jadi warna kuning itu Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Terus yang kedua ada warna hitam. Jadi warna hitam ini melambangkan dosa kita. Kemudian ada juga warna merah. Warna merah itu artinya darah Yesus yang telah menebus dosa kita. Kemudian ada warna putih nih. Warna putih ini melambangkan kita sudah disucikan kembali karena Tuhan. Nah, yang terakhir itu ada warna hijau. Warna hijau itu kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan membaca firman setiap hari. Gitu. Oh gitu, ih keren banget ya teman-teman. Ada artinya masing-masing. Kamu juga bisa bersaksi loh. Oh ya? Nih. Ih, boleh dong dibikinin kak. Nih, aku kasih ya kamu. Buat aku? bersaksi. Serius? Makasih kak Ika. Iya. Ih, keren Sama-sama. Adik-adik juga bisa buat ya di rumah buat bersaksi. Wey, makasih banyak kak Ika udah datang buat hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman, kira-kira kita udah sampai sini aja nih. Kita ketemu lain kali ya. Dadah. Shalom adik-adik. Kita sudah mendengar ya tadi Kak Ika. Dia berani bersaksi mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia pura-pura tidak tahu siapa itu Yesus. Dia berbohong, dia tidak tahu siapa itu Yesus. Dia takut ditangkap seperti Yesus ketika Yesus di Taman Getsemani. Tapi ketika Petrus mengalami Tuhan sendiri melalui kebangkitannya, dia menjadi orang yang pemberani. Dia mau mengabarkan Injil kemanapun, dimanapun, dia berani. Hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus, dia mampu mengubahkan hati manusia. Asal kita mau, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Jadi ini adalah buku tanpa kata.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Petrus. Kita boleh belajar tentang Petrus karena berani bersaksi. Kenapa sih Kak kita harus bersaksi? Bersaksi itu adalah salah satu perintah dari Tuhan. Seperti di firman Tuhan katakan di Matius 28 ayat 20 bahwa kita diberi kuasa dan keberanian untuk menceritakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Bingung mau ngomong apa nanti kalau bersaksi? Jangan takut. Kita bisa gunakan buku tanpa kata ini loh adik-adik. Nah, ini adalah salah satu media untuk membantu kalian ketika bersaksi nanti. Yang terpenting adalah hati dan keberanian adik-adik untuk bersaksi. Nah, sebentar lagi kakak akan jelasin bagaimana sih caranya bercerita menggunakan buku tanpa kata ini. Kuning itu seperti emas. Kakak mau memperkenalkan suatu tempat yang indah. Semua jalannya terbuat dari emas. Indah sekali. Di sana tidak ada yang menderita, tidak ada yang membuat kamu takut. Namanya surga. Di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan pun ingin kamu tinggal bersamanya. Tapi tidak semua orang loh bisa masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Lalu bagaimana ya caranya agar kamu bisa masuk surga? Allah sangat mengasihimu. Dengan darahnya yang mengalir mengampuni dosamu lewat penebusannya di kayu salib, sehingga dosamu yang hitam menjadi putih. Dengan cara menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, kamu telah diselamatkan. Hijau melambangkan pohon yang bertumbuh. Kamu telah menerima Yesus, maka kamu harus bertumbuh dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik, ayat hafalan kali ini di Matius 16 ayat 16. Ingat ya, video ayat hafalannya dikirim ke pembina masing-masing. Jangan lupa loh. Adik-adik, karena ibadahnya sudah berakhir, kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik yang sudah dengan setia mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya adik-adik bisa berani untuk bercerita tentang Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati juga kakak-kakak pembina yang sudah melayani. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau jagai kami, Kau beri kami kekuatan dan kesehatan Tuhan, agar kami bisa bertemu lagi di ibadah kami minggu depan. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya, buat ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.